Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali membahas tentang apa-apa saja yang kita butuhkan untuk memahami arti sebuah mimpi. Sebagaimana telah diungkapkan bahwa yang lebih utama pendekatan cara kita memahami ataupun bisa mentafsiri sebuah mimpi yaitu dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, dan juga bisa juga dengan hadis-hadis Nabi ataupun kisah-kisah sahabat, dan juga pendekatan-pendekatan yang lain yang lebih identik ataupun bisa dipahami. Namun kita juga perlu memahami dasar-dasar apa saja yang kita butuhkan untuk bisa memahami dari simbol-simbol tersebut. Dalam kitab Ta'thiril Anam fi Ta'biril Manam, Syekh Abdul Ghani menjelaskan bahwa dalam mimpi itu ada yang namanya jenis dan juga sinfun ataupun macam ataupun golongan. Dan yang ketiga adalah tab'un, yaitu karakteristik karakter dari sebuah simbol. Jadi sebelum kita mentafsiri sebuah mimpi, kita pahami dulu ini jenisnya apa, golongannya apa, dan karakternya bagaimana. Sehingga ketika kita sudah bisa memahami ketiga hal ini, kita dengan semampu kita menerjemahkan arti mimpi, sehingga arti yang kita terjemahkan dari sebuah mimpi ini berkualitas, tidak asal-asal ataupun tidak hanya sebatas kita mengucapkan tanpa berdasarkan literatur ataupun tanpa berdasarkan sebuah ilmu. Sehingga ketika kita memahami jenisnya, macamnya, dan juga karakternya, nanti pendekatannya nanti bisa dengan Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang telah disebutkan. Satu contoh, seumpama kita bermimpi melihat pohon. Nah, jenis pohon ini kan banyak. Jika kita sholat istikharah, mencari pilihan jodoh, tiba-tiba hadir dalam mimpi kita, hasil istikharah kita berupa pohon. Kita lihat, nah, pohon apa yang hadir dalam mimpi kita ini? Dan biasanya di mana pohon ini tumbuh, karakteristiknya gimana, macamnya bagaimana. Seumpama yang hadir ini adalah pohon kurma. Kita bermimpi istikharah umpamanya ya, tadi sholat istikharah mencari jodoh, dan yang hadir adalah pohon kurma. Seumpamanya semacam itu. Kita lihat bahwa pohon kurma itu tumbuhnya lebih banyak di tanah-tanah Arab, bukan di daerah-daerah tropis seperti daerah-daerah kita. Maka
tafsir dari pohon kurma itu berarti jodoh kita, kalau memang mimpinya itu benar ya. Jodoh kita berarti orang Arab, karena yang hadir melalui istikharah hadir adalah pohon kurma. Kita pahami karakteristiknya bagaimana pohon kurma, karakteristik orang Arab bagaimana, sehingga setidak-tidaknya kita bisa memahami ataupun ya sedikit paham tentang gambaran dari calon jodoh kita itu. Karena yang hadir adalah pohon kurma. Itu kalau nisbatnya yang hadir adalah pepohonan. Kalau dari golongan hewan, kita lihat ya, kalau umpamanya yang hadir itu adalah tawus, seperti yang diungkapkan dalam kitab, umpamanya adalah merak yang hadir, maka gambaran dari tawus ini ataupun merak ini menunjukkan jodoh kita bukan orang Arab, karena merak itu spesies hidupnya bukan di daerah panas ya, bukan di daerah-daerah yang suhu ataupun iklimnya panas, bahkan mungkin banyak di daerah-daerah tropis. Berarti jodohnya ini orang ajami, orang yang di luar Arab. Jadi simbol yang hadir pada mimpi kita itu bisa menunjukkan salah satu ciri dari apa-apa yang kita harapkan. Umpamanya dalam hal perjodohan ya semacam itu tadi. Kalau pohon apa? Kalau umpamanya dari jenis apa, hewan ya hewan apa, nanti dilihat yang hadir itu hewan apa, dari golongan apa atau macam apa ya, ataupun nanti karakteristiknya bagaimana. Kalau merak itu ajami dan juga apa, merak itu kan identik dengan keindahan ya, identik dengan keindahan. Kalau yang istikharahnya seorang laki-laki mencari jodoh seorang istri, ya mungkin insya Allah yang hadir dalam mimpinya itu ya seorang istri dari luar orang Arab, dan insya Allah istrinya ya cantik, karena yang hadir adalah merak. Merak itu kan terkenal dengan keindahan dari bentuk tubuhnya, dengan bulu-bulunya yang warna-warni. Nah, kita pahami bagaimana karakteristik dari merak itu sendiri. Mungkin sisi kelebihannya bagaimana, sisi kekurangannya bagaimana. Sehingga tafsir dari mimpi kita itu tidak sia-sia. Nah, metode dasar dari pentafsiran mimpi ini yaitu jenis, golongan, dan juga karakteristik itu menjadi acuan, menjadi pegangan kita ketika kita mimpi berupa simbol-simbol ya. Entah itu simbolnya berupa yang hadir kita melihat sebuah gunung, ataupun melihat batu besar, ataupun melihat lautan ya. Kita pahami itu yang tiga, jenisnya, macamnya, dan juga karakteristiknya. Begitu juga ketika kita melihat mimpi melihat ular ya, yang sering seseorang ya mimpi melihat ular ataupun digigit ular umpamanya. Kita lihat, karena macamnya ular itu banyak.
ada ular piton, ada king cobra, ataupun ada ular-ular yang lain. Kita pahami. Dan posisi kita itu bagaimana? Karena maknanya itu kan macam-macam, ya. Apakah kita ini seorang yang mungkin belum berkeluarga, ataupun kondisi kita sudah berkeluarga, ataupun keadaan kita posisinya sedang ada dalam sebuah pekerjaan, ataupun tidak punya pekerjaan. Ini kan macam-macam. Sehingga ketika kita memahami dasar-dasar dari mimpi itu, paling tidak kita ada gambaran. Walaupun mungkin kita tidak begitu paham tentang ayat-ayat Al-Quran karena kita terbatas, kosakata bahasa Arab kita terbatas, ataupun makna dari tafsir sebuah ayat ini juga kita terbatas. Terlebih kita keterbatasan dalam menghafal hadis-hadis Nabawi, ya, hadis-hadis Nabi semacam itu, ataupun ya kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para ulama yang secara akurasinya dalam pentafsiran mimpi sehingga bisa jadikan rujukan juga kadang-kadang kita tidak tahu. Ya paling tidak kita ketika memahami 3 perkara tadi, jenisnya dan juga macamnya serta karakteristiknya, kita ada gambaran. Artinya tidak terlalu ngeblank semacam itu. Nah, nanti kalau ada kesempatan ya kita bisa buka-buka arti-arti mimpi dalam kitab-kitab yang memang mu'tabaroh, ya, kitab-kitab yang sudah ada dan sudah masyhur seperti kitabnya Syamdul Ghani, kitabnya Imam Ibnu Sirin, ya. Ibnu Sirin ini termasuk dari tabi'in, ya. Lebih dulu Imam Ibnu Sirin daripada Syamdul Ghani. Jadi ketiga hal itu yang menjadi acuan dasar ketika kita akan mentafsiri sebuah mimpi. Bahkan Syamdul Ghani menambahkan dalam ungkapannya, walil mu'abbirina turukun kathiratun fi istikhrajit ta'wil, bahwa bagi ahli-ahli takbir mimpi, orang yang bisa mentafsirkan sebuah mimpi, mengartikan sebuah mimpi, mempunyai cara yang banyak untuk menerjemahkan dari sebuah mimpi ini. Tidak terbatas pada hal-hal yang telah baku, yang tertulis dalam kitab, tergantung fi hadzaqihi, tergantung dari kejelian ataupun kecerdasan dari ahli mimpi tersebut, ahli tafsir mimpi tersebut, ya. Jadi tidak terpaku pada sebuah atau pada satu kitab ataupun 2 kitab. Jadi bagi orang-orang yang memang dikaruniai ilmu ataupun kepekaan dalam mengartikan sebuah mimpi, ya, dia bisa mengartikan mimpi sesuai dengan apa yang dia ketahui tentang ilmu tersebut. Jadi tidak terpaku pada satu metode ataupun 2 metode saja. Bisa dengan hal-hal lain. Tergantung pada dirinya ataupun sebatas kemampuan dirinya bagaimana. Nah, itu saja teman-teman semuanya, gambaran tentang bagaimana cara kita memahami dasar dari simbol-simbol yang hadir dalam mimpi kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami mimpi-mimpi yang hadir pada diri kita, sehingga kita tidak terlalu gelap ataupun tidak terlalu ngeblank lah, istilahnya semacam itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam ungkapan ataupun dalam penyampaian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.